Oke, halo semuanya. Selamat datang di kelas lab sistem informasi di semester genap. Oke, jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai Microsoft Word dulu gitu ya. Kita akan kenalan lagi sama Microsoft Word ya, yang pasti ya teman-teman udah sering pakai gitu ya untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan apapun. Oke, jadi, materi pertemuan ini bisa teman-teman lihat juga di modul yang sudah dibagikan, itu ada di halaman 55. Teman-teman bisa buka dulu. Nah, jadi ada beberapa topik yang bakalan kita bahas. Nanti di akhirnya ada latihan, ada 2 latihan yang akan kita bahas. Untuk topik yang pertama, itu kita akan berkenalan dengan bagian-bagian dari Microsoft Office ini, Microsoft Word. Oke. Di sini, kalau misalnya teman-teman lihat di bagian kiri atas, ini ada panah, ini namanya Quick Access Toolbar gitu ya. Di sini teman-teman bisa setting mau apa aja nih yang ada di sini, jadi ini kayak shortcut gitu ya teman-teman ya. Default-nya itu ada 3, ada save, ada undo, ada redo. Cuman kalau misalnya teman-teman mau atur sendiri, seperti ada new, ada open, ada email segala macam, teman-teman bisa langsung Eee, pencet aja gitu, apa yang teman-teman mau buat ditampilin di quick access toolbar ini, oke. Selanjutnya kita geser ke kanan, ke bagian tengah sini. Di sini ada yang namanya nama file dokumen. Jadi, apa yang muncul di sini nanti sesuai dengan nama dokumen yang teman-teman save gitu ya. Nah, di sebelah kanannya di sini ada tombol pengaturan window, di sini teman-teman bisa minimize, bisa restore, atau bisa maximize, bisa juga close dokumen gitu ya. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini ada beberapa tab atau ribbon gitu ya yang bisa teman-teman pakai untuk mengerjakan tugas sekalian. Di sini ada tombol, ribbon file, kemudian ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada reference, mailings, review, view, dan help gitu ya. Nah, di sini nanti, teman-teman bisa explore, yang teman-teman butuhkan gitu ya. Kita geser lagi ke bawah. Di sini ada, yang namanya dialog box. Jadi kalau misalnya di satu bagian nih, ini kan bagian font ya, kalau misalnya teman-teman pengen ngaturnya lebih detail lagi gitu kebutuhannya, nah teman-teman bisa pencet tombol yang ada di sini nih, dialog box ini. Dipencet aja, nanti tampilannya bakalan kayak gini. Nah, teman-teman bisa atur dia tuh, font apa, font style-nya gimana, sama size-nya, mau seberapa gede gitu ya. Terus di sini juga ada efek-efek, ada strike through, ada double strike through, superscript, subscript, small caps, all caps, hidden, dan segala macam. Di sini juga teman-teman bisa atur, warnanya, warna dari font-nya gimana, terus text efeknya nanti gimana gitu ya. Oke, sip. Kemudian kita geser lagi ke bawah, di sini ada ruler atau penggaris gitu ya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini ada bagian yang terang dan gelap. Nah, ini tuh fungsinya jadi kayak pembatas. Untuk yang bagian perbatasan sini itu untuk, kata-kata dimulainya tuh dari sini, dari batasan garis ini, sedangkan yang di kanan ini untuk yang, batasan akhirnya yang di sebelah kanan itu batasnya sampai mana, gitu. Nah, ada di atas, ada di kiri ya, teman-teman nanti bisa, coba-coba sendiri. Nah, di sini ada yang namanya, eee bagian dari ruler juga, nanti kita akan bahas ini lebih detail lagi di bawah nanti. Kemudian kita geser dulu. Nah, untuk bagian bawah ini yang putih nih, yang putih kotak pastinya teman-teman sudah tahu gitu ya. Ini bagian, lembar kerja teman-teman. Jadi segala, pekerjaan teman-teman nanti bakalan tampil di sini, segala ketikan teman-teman juga bakalan tampil di sini gitu ya. Kemudian di bagian kiri bawah ada informasi tentang dokumennya, ada page, ada beberapa udah berapa kata-kata sih yang kita ketik gitu ya di dokumen ini. Terus, kita ada di halaman berapa dari total halaman gitu ya. Terus di sebelah kanannya di sini ada page display. Di sini teman-teman bisa tentuin kalau default-nya ini kita pakainya print layout ya. Nah, tapi di sini ada 3 pilihan, ada web layout, ada read mode gitu. Di sebelah kanannya ada tombol zoom.
yang bisa teman-teman pakai buat maju mundur gitu ya. Nah, oke. Itu untuk bagian-bagian dari Microsoft Word. Oke. Berarti bagian yang ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita untuk save as dan open, teman-teman sudah tahu juga pastinya ya. Untuk save itu berarti menyimpan dokumen. Teman-teman bisa pencet file, terus pencet save gitu ya. Misalnya kita maunya di sini, misalnya pertemuan pertama latihan Microsoft Word gitu. Nah, nanti dia akan keganti nih nama dokumennya gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ngebikin dokumen lain yang diedit gitu ya, tapi dokumen ini nggak mau hilang, teman-teman bisa pencet save as. Nah, kalau di sini kan tadi kita pencetnya save, sekarang kita pencetnya save as gitu ya. Nanti sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pencet save lagi, nanti dokumen yang sekarang ini bakalan ketimpa. Tapi kalau misalnya teman-teman pencet save as, nanti dokumen yang akan di-save nanti nggak bakalan nimpa dokumen yang sebelumnya gitu. Jadi bedanya ada di situ. Nah, kemudian open, ya kalau misalnya teman-teman mau open dokumen ya, bisa browse segala macam. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lebih cepat lagi, teman-teman bisa pakai shortcut nih yang ada di bawah. Untuk save bisa di Ctrl sama S, ditekannya barengan. Kemudian untuk save as, teman-teman bisa pencet F12, nih ya, F12. Jadi dia langsung keluar gitu. Kemudian untuk open Ctrl sama O gitu ya. Nanti dia bakalan keluar begini juga. Sama aja gitu, otomatis. Kemudian untuk format file dokumen, kalau misalnya teman-teman versi mungkin Microsoft Office yang 2007 ke bawah, ketika teman-teman save, disarankan menggunakan format yang 97/2003. Kenapa? Karena kalau yang ini ya, karena kalau misalnya format ini untuk yang Microsoft Office 2007 ke bawah, itu biasanya kalau misalnya dibuka dokumennya di versi yang lebih baru, itu takutnya nanti dokumennya jadi berantakan. Jadinya lebih baik untuk pakai yang format Word 97/2003. Tapi kalau misalnya yang di atas Microsoft Office tahun 2007, nggak masalah sih seharusnya, aman-aman aja gitu ya. Oke, nah itu untuk format file dokumen. Berarti kalau misalnya sudah kita bahas format file dokumen, poin kedua berarti sudah selesai gitu ya. Kita akan lanjut lagi ke bagian shortcut. Di sini ada beberapa shortcut yang bisa teman-teman pakai biar pekerjaannya tambah cepat selesai. Untuk S ini berarti untuk save, O itu untuk open, P itu untuk print, N itu untuk new document gitu ya, new dokumen dari Microsoft Word ini. Kemudian kalau A itu buat select all jadinya begini ya. Biar nggak capek-capek ngeblok satu-satu kayak gini gitu ya, bisa langsung Ctrl plus A. Kemudian ada Ctrl plus C itu buat copy, ya teman-teman pasti tahu lah ya kalau misalnya udah ngerjain tugas gimana biasanya. Biasanya fungsi ini sangat didam-idamkan oleh para mahasiswa gitu ya, sering dipakai gitu ya. Begitu juga untuk Ctrl X dan Ctrl V, pasti teman-teman juga udah sering pakai gitu. Kalau X itu untuk cut. Bedanya cut sama copy, kalau cut itu nanti dia bakalan ilangin sumbernya gitu. Misalnya di sini saya contohin Ctrl X, nah dia bakalan hilang tuh. Tapi kalau misalnya cuman di copy, ya berarti cuman disalin aja, nggak dihapus gitu sama dia. Nah ini saya di copy, di sini saya paste. Nah bedanya di situ cut sama copy ya. Ya teman-teman juga pasti udah tahu. Kemudian bawahnya kita lihat di sini, kalau ditambah mouse scroll, kalau misalnya scroll ke depan itu berarti zoom in. Ini saya contohin, kalau scrollnya ke belakang berarti zoom out. Oke. Kemudian di sini ada delete, ada backspace juga. Kalau delete itu nanti dia bakalan menghapus satu kata setelah kursor. Nah, di sini kan teman-teman ada lihat nih, ada yang kedap-kedip nih di sini nih. Nah, kalau misalnya pakainya delete,
Nah, kalau dilihat nanti dia bakal jadinya kayak begini. Set. Sorry. Itu backspace tadi barusan. Maaf ya. Itu backspace. Kalau misalnya delete, dia jadinya kayak begini. Nah, yang bagian depan. Kalau tadi kan bagian belakang. Gitu ya. Jadi patokannya si kursor kedap-kedip ini. Kalau di Microsoft Word. Oke. Itu untuk shortcut aja yang teman-teman bisa pakai. Biar lebih yahut ngerjain tugasnya. Gitu ya. Biar lebih cepat. Berarti untuk shortcut udah selesai. Kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Di sini ada format dokumen. Format dokumen sendiri teman-teman bisa lihat nih di atas. Ini ada tab layout. Teman-teman bisa klik tab layout. Di tab layout ini teman-teman bisa atur margin, orientation, sama size. Nah, kalau misalnya teman-teman langsung pengen ngatur semuanya gitu, nah teman-teman bisa pencet ini nih. Dialog box yang ada di sini, teman-teman pencet aja, nanti bakal keluar kayak gini, page setup gitu ya. Oke. Nah, biasanya di sini teman-teman tuh ada yang masih dalam bentuk inch gitu ya. Nah, takutnya kalau misalnya nanti kerja atau bikin dokumen apa segala macam, biasa kan kita patokannya kan sentimeter nih, umumnya kalau di Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman yang masih dalam bentuk inch bisa langsung atur aja, pencet file dulu, kemudian teman-teman pencet option, kemudian pencet advance, terus kalian cari ke bawah bagian display, nih ya, display. Nah, di bagian show measurement in units of, teman-teman yang tadinya inci bisa diganti jadi sentimeter gitu ya. Nanti tinggal klik OK gitu. Sip. Nah, untuk margin ini bisa kita atur batas kiri atas kanan bawah, ya kiri kanan atas bawah. Teman-teman bisa atur di custom margin atau pencet yang ini tadi yang sudah saya bilang gitu ya. Batas atasnya berapa, kiri kanan bawahnya berapa sesuai request. Kemudian ada orientation ya, orientation bisa portrait atau landscape. Kalau portrait berarti dia vertikal, kalau landscape itu berarti horizontal gitu ya. Kemudian untuk paper, ukuran kertas, biasanya kita itu A4 ya, kalau untuk kerjain dokumen gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet-ribet, gonta-ganti gitu, nah di sini teman-teman kalau misalnya settingnya udah oke, ini udah A4, udah sesuai yang sering teman-teman pakai, nah di sini kalian pencet aja set as default, gitu, set as default. Nanti bakalan keluar gini, pencet yes gitu. Jadi nanti dia bakalan otomatis apa ya, langsung ke set gitu untuk dokumen-dokumen selanjutnya bakalan ikutin setting yang tadi teman-teman save gitu. Jadi default. Oke. Untuk format dokumen page setup itu berarti udah selesai gitu ya. Ini udah selesai. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya. Di sini ada penggunaan ruler atau penggaris nih yang ada di atas. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih di atas kiri sini ini ada tab ya. Teman-teman bisa arahin aja nanti dia keluar tuh tulisannya center tab atau nanti sesuai apa yang muncul di layar teman-teman gitu ya. Nah, ini tuh ada banyak nih, ada banyak variasinya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini untuk tab. Maksudnya gini, kita langsung contohin aja. Misal di sini kita pakainya left tab gitu ya. Kalau left tab ini di sini kita klik aja, klik set, terus geser dikit. Mana kok nggak muncul? Bentar ya. Nah, muncul tuh dia. Nah, misalnya di sini nih. Left tab-nya kita tempatin di sini. Begitu nanti kita pencet tab, dia akan otomatis langsung ke sini, teman-teman. Nah, karena dia itu left tab, berarti nanti di sininya dia otomatis jadi rata kiri gitu. Dia rata kiri gitu ya. Ini kalau misalnya saya ketik gitu ya. Beda lagi kalau misalnya ini teman-teman klik lagi set jadi center tab gitu. Nah, kalau center tab ini kita klik di sini, dia bakalan jadi rata tengah ketika di tab. Jadi dia kita tab set dia otomatis pindah ke sini kan.
Nah, begitu kita ketik dia otomatis jadi rata tengah. Walaupun di sini masih rata kiri ya, tapi karena ada ininya, ada si tab ini, otomatis dia jadi rata tengah gitu. Lanjut ke right tab. Nah, kalau right tab ya fungsinya sama, cuman dia nanti jadinya rata kanan gitu ya. Nih, misalnya kita taruh di sini, kita tab, nah dia jadi rata kanan gitu ya. Nah, begitu untuk penggunaan ruler, apa lagi ya? Nah, mungkin di sini nih, kalau misalnya teman-teman punya kata-kata yang panjang, saya di sini. Nah, teman-teman kan lihatnya ada bagian ini, ya, ada indent. Di sini teman-teman tuh bisa mainin nih ininya. Kalau misalnya first line indent ini, kalau misalnya kita rada masukin ke dalam gitu ya. Nah, ini dia jadi apa ya? Kayak kalimat pertama di paragraf kan biasa kan masuk tuh. Nah, teman-teman bisa atur nih ininya mau sedalam apa gitu. Nah, kalau yang bawahnya itu buat baris selanjutnya nih. Jadi kalau misalnya ini kita geser nanti baris selanjutnya. Sorry. Nah, jadi kalau misalnya bawahnya kita geser, baris selanjutnya bakalan munculnya tuh di mana gitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa sesuaiin gitu ya. Oke, untuk tab udah itu, ruler juga udah. Berarti materi yang ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, ini ada header, footer, dan page numbering. Pertama kita bahas dulu tentang header. Oke. Untuk header, teman-teman bisa atur di tab insert. Oke, untuk header, teman-teman bisa pencet di sini nih, ada header, ada dipencet aja gitu ya, nanti keluar. Untuk footer juga sama, bisa dipencet. Untuk page number juga bisa, mau posisinya di mana. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa langsung nih, misalnya bagian header, kalian klik 2 kali aja nih di bagian atas, set. Nah, nanti dia bakal keluar header gitu ya. Udah, tinggal teman-teman atur aja, maunya kayak gimana bentukannya, terus posisinya mau gimana, nanti teman-teman bisa sesuaiin gitu ya. Untuk footer juga sama, bisa teman-teman sesuaiin juga gitu ya, maunya yang kayak gimana. Tuh, oke. Untuk page number, nah untuk page number teman-teman bisa sesuaiin mau di atas atau di bawah. Terus untuk bentukannya gimana? Ini kan ada huruf angka Arab ya, 1, 2, 3, 4, 5 biasa, atau mau yang Romawi. Kalau misalnya teman-teman mau Romawi, ini tinggal di format page number aja, terus yang ininya diganti jadi Romawi gitu. Oke. Nanti begitu dipencet, dia langsung keganti. Begitu ya. Oke. Untuk header, footer, dan page numbering, simpelnya seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam di latihan praktikum 1 modul halaman 67 dan latihan praktikum 2 di modul halaman 69 begitu. Oke, untuk pengenalannya cukup dulu sampai sini dan silakan nonton untuk yang pembahasan latihan praktikum 1 di modul halaman 67. Oke. Thank you.